Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Saya Lutfia Rahmaulia Azhuri sebagai host satu pada hari ini dan rekan saya Ditra Emrus Mahuda sebagai host kedua pada podcast kali ini. Oke baik, hari ini kita akan membawakan satu tema yang lumayan agak sensitif ya, tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Betul banget, tema ini tuh sering menimbulkan pro dan kontra, salah paham, bahkan kadang memunculkan bias. Karena itu, hari ini kita menghadirkan 3 narasumber yang sudah mendalami materi dari beberapa sumber, buku, jurnal, dan artikel ilmiah, dan tentunya bab 12 dari modul PAI. Langsung saja perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Oke, kenalin, nama aku Virginia Salsabila sebagai narasumber pertama. Saya Minerva Hazel sebagai narasumber kedua. Dan saya Alvita Rianda sebagai narasumber ketiga. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, bisa dilanjut ke si pertanyaannya oleh Kak Dita. Jadi langsung aja ya ke pertanyaannya. Sebenarnya apa sih feminisme dalam perspektif Islam itu? Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin feminisme dalam perspektif Islam, feminisme itu intinya adalah bukan gerakan buat melawan laki-laki, melainkan gerakan buat ngebalikin hak-hak perempuan yang memang sudah ada dalam Islam sejak dahulu. Nah, Islam itu kan datang dengan prinsip keadilan yang dimana perempuan itu boleh belajar, boleh bekerja, boleh punya harta sendiri, dan juga dihormati. Jadi singkatnya feminisme itu adalah gerakan buat ngebalikin hak-hak perempuan tanpa keluar dari nilai agama gitu. Selanjutnya kalau kita lihat di realitas sekarang nih ya Kak, kan masih banyak ya ketidakadilan yang diterima oleh perempuan gitu. Menurut Kakak nih apa sih contoh nyata yang paling relevan untuk saat ini? Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang, ketidakadilan ke perempuan itu masih sering banget terjadi. Contohnya seperti pelecehan di jalan, kekerasan berbasis gender, dan komentar seksual di media sosial. Terus di kampus dan terus di dunia kerja atau kampus pun juga masih ada diskriminasi kepada perempuan. Misalnya perempuan dianggap tidak kompeten karena gendernya, atau gajinya dibedakan dengan laki-laki padahal beban kerjanya sama. Padahal kalau kita kembali ke ajaran Islam, perempuan itu benar-benar dihargai. Rasulullah datang di masa perempuan tidak dianggap, tapi justru beliau meningkatkan derajat perempuan setinggi-tingginya. Jadi sebenarnya ketidakadilan itu bukan dari ajaran Islam. Masalahnya masyarakatnya yang belum paham nilai keadilan yang diajarkan gitu. Gitu ya Kak. Oke, baik. Lanjut ya pertanyaan yang ketiga. Kan banyak nih orang yang menganggap feminisme itu selalu radikal atau bertentangan dengan agama. Menurut kalian nih, kenapa mispersepsi ini bisa muncul? Karena sebagian orang itu hanya melihat feminisme versi barat yang ekstrim. Padahal ada feminisme Islam yang menurut keadilan dengan dasar Al-Quran dan hadis. Kesalahpahaman ini tuh muncul saat orang langsung menggeneralisasi tanpa memahami konteks. Selain itu, media sosial sering menampilkan contoh feminis yang provokatif sehingga masyarakat merasa feminisme sama dengan melawan laki-laki. Padahal sebenarnya bukan begitu. Gitu. Selanjutnya nih, kalau kita masuk ke bagian problematikanya nih, apa sih akar persoalan yang paling mendasar gitu? Jadi bukan cuman soal pro dan kontranya aja, tapi itu yang bikin pembahasan ini tuh selalu panas gitu kalau lagi dibicarakan. Oke, menurutku akar pandangnya itu beda dan cara pandang dasarnya juga beda banget. Karena feminisme modern itu jalan dengan prinsip yang penting kebebasan individu. Nah, sementara Islam itu pakai nilai ilahi dan aturan hidup atau syariah sebagai bingkai hidup. Nah, karena startnya aja udah beda,
Wajar kalau cara baca soal kesetaraan, peran, atau hak perempuan juga nggak selalu ketemu. Padahal di luar sana orang itu sering debat di permukaan. Dan yang bikin panas itu bukan sekedar isunya, melainkan benturan fondasi dari pikirannya. Jadi intinya masalahnya bukan cuma soal setuju atau enggak sama feminisme, tetapi cara ngelihat dunia yang memang beda dari awal. Oke, baik ya. Sekarang kita lanjut ke isu kedua. Bagaimana Islam itu memandang fenomena disorientasi seksual seperti LGBT? Ya, Islam itu sangat jelas menegaskan kalau hubungan seksual itu hanya sah antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Dalam Islam, orientasi seksual yang menyimpang itu tidak dibenarkan. Tapi penting juga diingat bahwa Islam mengajarkan adab menegur, bukan menghina. Perbuatan yang salah harus dikritik, tapi pelakunya juga tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang punya hak untuk dihormati. Oh, baik. Lalu menurut kalian nih, apa faktor terbesar yang membuat munculnya disorientasi seksual pada saat ini? Nah, jadi faktor terbesar saat ini itu ada 3. Yang pertama, lingkungan, terutama budaya populer yang menormalisasi LGBT. Trauma masa kecil, seperti pelecehan atau peran orang tua yang tidak seimbang, kurangnya edukasi agama dan identitas diri, sehingga seseorang mudah terpengaruh narasi kebebasan tanpa batas. Islam tidak hanya melarang, tapi juga memberi solusi agar manusia tetap berada pada fitrahnya. Nah, baik. Kalau semisal kita turunin nih ya ke level yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, gimana kalau yang mengalami disorientasi ini, disorientasi seksual ini, itu justru teman dekat kita sendiri. Sebagai seorang muslim, sikap apa yang paling tepat untuk kita ambil? Baik, kalau menurut saya, jika kasusnya teman dekat kita sendiri nih yang aku punya disorientasi seksual, menurutku hal yang paling penting itu kita tetap jadi teman yang baik dulu. Bukan ikut membenarkan, tetapi juga bukan ngejauhin atau ngejatuhin. Nah, ajak dia ngobrol pelan-pelan, dengerin dulu apa yang dia rasain, terus baru kita masukin sudut pandang Islam dengan cara yang lembut. Soalnya kalau kita ngegas atau ngehina, biasanya mereka malah makin jauh dan akhirnya cari lingkungan yang justru makin menguatkan perilaku dia. Jadi intinya kita tetap rangkul, tetap ingetin, tapi kita juga tetap pada prinsip Islam. Oke, baik. Selanjutnya, apa solusi yang terbaik menurut kalian untuk mengatasi problem feminisme yang sering berbenturan dengan ajaran Islam? Ya, baik, saya sebutkan solusinya itu ada 3. Yang pertama, mengedepankan literasi Islam tentang hak-hak perempuan. Yang kedua, mendialogkan feminisme dalam bingkai syariah, bukan menolaknya mentah-mentah. Dan yang terakhir, membangun ruang diskusi yang sehat, agar perempuan bisa menyampaikan pengalaman dan kritik sosial tanpa harus meninggalkan aturan agama. Oke, terima kasih Kak. Lalu bagaimana dengan solusi untuk disorientasi seksual? Apa pendekatan yang paling sesuai dengan ajaran Islam? Nah, pendekatan yang paling tepat adalah kombinasi. Pendekatan spiritual, memperkuat iman, memperbaiki hubungan dengan Allah. Berikutnya ada pendekatan psikologis, konseling, terapi trauma, dan pendampingan. Lalu ada pendekatan sosial, membangun lingkungan yang sehat, tidak mengolok-olok, dan tidak menyudutkan. Tujuannya bukan hanya melarang, tapi membantu seseorang kembali pada fitrahnya. Nggak kerasa ya, kita udah sampai di akhir pembahasan hari ini, yaitu mengenai isu feminisme dan disorientasi seksual. Sebelum kita tutup nih, terakhir, adakah pesan untuk para pendengar kita hari ini? Silahkan kakak narasumber memberi pesan. Oke, kalau dari saya pesan moralnya yaitu belajarlah dengan sumber yang benar, jangan hanya dari media sosial. Gitu aja. Kalau dari saya, kritisilah ketidakadilan, tapi tetap gunakan Islam sebagai pedoman. Nah, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Jangan pernah menilai seseorang tanpa memahami latar belakang mereka.
Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini ya. Semoga pembahasan ini membuka wawasan baru dan memberi pemahaman yang lebih adil. Amin. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, titik-titik. Hari ini diam nggak tuh? Hari ini kita akan membahas sebuah tema besar yang mungkin agak sensitif ya. Nggak gitu nadanya dong Bu. Aduh si Ibu. Ya, titik-titik. Dan lagi banyak dibicarakan sekarang yaitu titik 2, feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Bisa minjem HP dong. Mulai. Aku bagi HP dulu tapi mana? Demam. Dagingnya sih. Buka dulu aja Mas Ibu. Kelihatannya di situ setengah badan apa sampai kaki? Setengah badan kok. Sampai kaki. Nah, apa sih segini? Setengah kepala mas segini. Kelihatan paha lu segini. Ya, kelihatan paha badanmu Aisyah. Langsung nilai 0. Mana skripnya gitu? Pakai gambar ya? Kalau bisa pakai foto, ada yang gini tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus suaranya nanti itu, ambil. Tidak ada. Iya lagi. Atau gini aja lah. Agak dikit. Iya, L3. Udah ya? Sepi. Oke lah. Nih, itu biasa. Ya. Udah mulai. Siapa nih? Apa ini sih? Buat semuanya. Bisa kita agak mulai. Bisa aku baca. Dia udah mulai. Hai guys. Jadi ada ini. Udah sini Cak, udah saya Aisyah. Oh iya, halo. Ini udah mulai dari tadi deh. Dari tadi Kak, sumpah. Ngapain sih Cak? Lu bisa banget juga. Sebagai Diho. TM dulu. Cuma begini, baru baca. Aduh, dia gak bisa mundur lagi. Udah aku sepakai itu loh gitu. Ya masuk gue berdiri gitu. Sebadan apa sebadan badan? Sebadan badan susah, cuma mata doang. Coba sini deh, sepakai deh. Ini kan langsung nih begini. Begini deh. Ini ya. 30 menit. Oh, iya pin aja. 20 menit juga gak apa-apa. Iya 25 ntar sisanya intro. Iya cuma udah sih. Aku H2 ya. Yang satu bang. Dua. Cuma di bentar anjir. Boleh nggak kira gitu banget, jadi malu. Ya udah gue nggak lihat. Punya mata gitu. Masih ada sifat tahu ya gue kan. Tiap pertanyaan selesai satu sikat. Tapi dia satu sesi beberapa pertanyaan. Baca, kamu baca kan? Ini baca ini. Iya baca aja. Ya enggak, juga kok orang. Pas pertanyaan aku bacanya. Ya maksudnya masa ini satu baca aja. Kita semua baca. Oh ya udah, baca aja jangan kelihatan banget kayak gitu. Gini lah. Gini dah. Udah, oke jadi. Udah, kamu aja harusnya. Dea, mulai ya. Dea, mulai ya. 1. Ini gue kelihatan nggak? Ini kelihatan lah. Semua ini kaki-kaki. Kaki-kaki. Segini, kalau nggak kelihatan apa-apa. Segini ketemu. Nah, ini udah sekaki-kaki ya. Nggak bisa ditemuan lagi. Sama nggak sih? Masa tadi saya nggak ada. Ini kelihatan tuh. Jangan dong jelek begitu. Gak usah kaki itu namanya lah. Satu boleh kita. Bisa satu boleh. Itu sesi nanti sedikit. Iya, itu satu pertanyaan. Pertanyaan kan udah 2 jam deh. Dengkul kan itu? Biar kenal masa. Udah bagus kok itu. Kenapa sih? Ada yang namanya. Ya. Udah ya. 1, 2, 3. Ya elah. Gak usah lihat kamera. Ya jangan. Serap. Barengan bukan kayak ya. Sana kamera. Sama aja sama itu. Gemetar. Maaf, first time juga. Maksudnya pentingnya gimana dulu? Kita ngomong. Ini enggak ada salah. Terus habis itu apa? Semua ya. Kamu kan lah. Tapi salah banget. Gila ya sih. Aduh. Ini cara.
mau kemana aja. Oke. Jadi mau ngatur saya dulu. Nah, ya 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Saya Noviana Maulia Zuhri sebagai host 1 pada hari ini, dan rekan saya Bisa Idul Sukuda sebagai host 2 pada podcast kali ini. Ya, oke. Hari ini kita bakal membawakan satu tema yang besar dan mungkin agak sensitif ya, mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Betul, tema ini penuh dengan pro dan kontra, banyak fakta, banyak salah paham, dan juga memiliki dampak besar bagi remaja dan masyarakat. Karena itu, kita akan bahas dari sisi fakta, problem, hingga solusinya. Langsung aja ya. Oke, langsung aja kita sambut ketiga narasumber kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, langsung aja kita masuk pada pembahasan ya. Perkenalan ya? Iya. Itu, oke. Nanti, gak usah dah. Gak usah dikat ya? Iya, gak usah dibatin maksudnya. Kenalin kita aja. Jadi kalau ini masalahnya banyak di studio sudah hadir teman-teman kami sebagai narasumber. Ada lewat coy. Yang mana? Ayo kita pas bagi lagu ini. Hapus dulu. Ini kan kamu yang bilang Tora berarti dulu. Yang kenalin siapa sih? Siapa sih nama kalian? Kamu yang kenalin. Loh, kita kenalin sendiri tapi kamu ya ini dia yang di studio kita gitu lewat skripnya ini. Ya udah, ya nggak apa-apa. Ya lanjut. Masuk aja langsung di studio. Di studio. Kita hadir teman-teman kita. Yang tadi udah aku potong. Ya, 1, 2, 3. Hari ini di studio kita sudah hadir 3 narasumber kita, yaitu saya Virginia Salsabila, saya Minerva Hazel, dan saya Afita Riana sebagai narasumber hari ini. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan ya. Baik. Ada yang pertama saya siapa? Kamu sama aku. Kamu dulu. Yang satu. Yang mana nih dah? Ini skrip paling pertama ya, yang dikirim sama Virgin. Yang kedua. Coba kirim ke aku. Coba skrip yang kedua. Pertanyaan 1 itu Gatra. Terus 2 dulu ya. Iya. Kan beda skrip kan kata preset. Bukan bisa di itu dua lagi. Iya, 2 kayaknya. 2 yang aku sama ini. Soalnya ini enggak. Apa aja dulu. Yang kedua. Mana podcast itu sih? Mana gue tahu kamu pernah podcast juga jadi gue bergerak. Dia biasanya selalu ini kita bahas LGBT. Ini yang ini. Iya. Jadi pokoknya yang kedua deh. Langsung aja. Langsung nyambung. Iya, kan kalau ada di komputer bahas ini. Oh, enggak. Ini yang boleh kan kalau nanti ini. Tapi yang tadi udah aku cut. Udah aku M. Udah ulang dari awal. Oh, bisa dipindah. Oke, dah. Nih, itu apa? Ya. Udah mulai. Yang tengahnya siapa nih? Ngapain di sini dong? Buat semuanya. Bisa mulai agak mulai. Bisa aku baca. Ini udah mulai. Udah. Hai guys. Oke, ada Indi. Oh iya, halo. Ini udah mulai dari tadi ya. Dari tadi nak, sumpah. Ngapain sih? Lu bisa banget juga. Sabadadiku. Ya, dulu. Semoga nanti buat baca. Ya. Dia nggak bisa mundur lagi. Udah lama seperti itu. Ya, langsung kok berdiri gitu. Sama badan apa sebadan badan? Susah, cuma mata doang. Coba sini. Masuk kenanya deh. Ini kan masuk boleh begini. Begini deh. Ini ya. 30 menit. Oh, iya pin aja. 20 menit juga nggak apa-apa. Iya 25. Ntar sisanya intro. Iya cuma benerin. Aku H2 ya. Yang satu H2. Tiba-tiba. Masih kali lagi ya. Udah nih. Bentar. Ini tarik nafas dulu. Aku jadi takut. Ya kira udah nggak kira gitu banget, gue jadi malu. Ya udah mana ya. Punya mata bisa kan ada sesi kata. Yang pertanyaan empat. Selesai satu sesi kat. Satu sesi itu berapa pertanyaan? Itu baca, kamu baca kan Mbak? Baca ini. Iya baca aja. Dia enggak juga apa-apa Rara. Pas pertanyaan aku bacanya. Dia
Ini gua kelihatan nggak? Ini kelihatan lah. Semua list kaki-kaki. List kaki-kaki. Sini, kalau nggak kelihatan apa-apa sih gitu. Ini pertanyaan. Nah, ini list kaki-kaki, Ra. Nggak bisa di-inline lagi. Semana sih? Masa tadi setengah badan gua lihat kaki-kaki, loh. Kelihatan tuh. Pusing. Jangan dong jelek begitu. Dosa kaki itu namanya. Dengkul itu Kak. Seperti ini. Iya, itu satu pertanyaan. Kemi. Dengkul kan itu. Biar kemi. Ayo, bagus main terus. Mana sih? Ada kenalannya. Sebel banget. Ya. Udah ya. 1, 2, 3. Dari mana? Ya elah. Gak usah lihat kamera kan? Iya jangan. Terserah. Taruh dulu. Barengan bukannya kayak ya. Sana kamera sana. Sekarang aja Assalamualaikum. Gemeter. Maaf, first time jadi muda. Maksudnya openingnya gimana dulu? Ini nggak bisa. Terus habis itu apa? Bagus ya. Kamu kan Ra? Tapi salah bareng. Iya sih. Aduh. Ini cara. Aduh aku takut dia mau ketemu lagi. Mau kemana aja? Oke. Tadi mau ngatur cahayanya dulu. Ya, 1, 2, 3. Ayo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Saya Lutfiah Maulia Zuhri sebagai host 1 pada hari ini dan rekan saya Ditra Ainur Huda sebagai host 2 pada podcast kali ini. Ya, oke. Hari ini kita bakal membawakan satu tema yang besar dan mungkin agak sensitif ya, mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Betul, tema ini penuh dengan pro dan kontra, banyak fakta, banyak salah paham, dan juga memiliki dampak besar bagi remaja dan masyarakat. Karena itu, kita akan bahas dari sisi fakta, problem, hingga solusinya. Langsung aja ya. Oke, langsung aja kita sambut ketiga narasumber kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, langsung aja kita masuk pada pembahasan ya. Perkenalan anjir. Iya, perkenalan kawan. Iya. Oke, aku kan dari nanti gak usah dah. Gak usah di-cut ya. Gak usah dimatiin maksudnya. Kenalin kita anjir. Ini ada satu masalahnya baca. Di studio sudah hadir teman-teman kami sebagai narasumber. Ada lewat coy. Yang mana? Ayo lanjutin pas bagian aku ini. Pas dulu. Ini kan kamu yang bilang Tora. Yang kenalin siapa sih? Siapa sih nama kalian? Kamu yang kenalin. Loh, kita kenalin sendiri tapi kamu kayak ini dia yang di studio kita gitu. Lewat skripnya ini. Nah, ya gak apa-apa. Ya lanjut. Langsung aja di studio. Sudah hadir teman-teman kita. Yang tadi udah aku potong. Ini ya 1, 2, 3. Hari ini di studio kita sudah hadir 3 narasumber kita, yaitu
baca itu Lara. Jadi kita sambil merekam tapi di layarnya ada teksnya. Oh, tapi itu lagi susah, orang asken gitu. Harus cepat baca kayak pembaca. Oke, jadi benar. Benar. Oh, nggak apa-apa lah. Awal-awal nggak bisa. Kemudian ini, awalnya dulu awal kok. Terus akhir. Benar saya itu. Sounds hujan. Sounds binatang. Terus kuda itu ceknya dari dibalas tapi bisa. Ya kocak. Aneh emang sekolah semua. Untung gue nggak di fakein sama ini, sama SMS itu. Kalian kapus ya sama itu. Gimana Kak jadinya? Ngapain sih? Ya, boleh. Assalamualaikum WRWD. Halo semuanya, selamat datang di podcast. Kamu nulis apa? Udah punya aku doang. Saya Aisyah sebagai pemukbang satu pada podcast hari ini dan apa ini? Dan titik-titik. Aku dijawab. Baik, titik-titik. Aku bantu jawab ya. Karena sebagian orang itu hanya melihat feminim. Stop it. Get some help. Versi barat yang ekstrim. Padahal ada feminisme Islam yang menuntut keadilan. Oke, baik. Gak kerasa kita udah sampai di akhir pembahasan. Kalau dari saya pesan moral. Oke, kalau dari saya pesan moralnya yaitu belajarlah dengan sumber yang benar, jangan hanya dari media sosial. Gitu aja. Kalau dari saya, kritisilah ketidakadilan, tapi tetap gunakan Islam sebagai pedoman. Nah, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Jangan pernah menilai seseorang tanpa memahami latar belakang mereka. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini ya. Semoga pembahasan ini membuka wawasan baru dan memberi pemahaman yang lebih adil. Amin. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.